Shalom. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita? Baik, terpujilah nama Tuhan. Kita semua percaya bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh dipertemukan bersama-sama di tempat ini, bersama-sama bersyukur dan bersukacita menyaksikan betapa besar kasih penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan Tuhan di tempat ini. Melewati 25 tahun sejak pelayanan mulai dirintis di tempat ini, dengan penuh rasa syukur, hari ini kita melaksanakan penabisan gedung gereja Kibaik Jemaat Tanjung Redep. Baik Bapak Ibu, undangan dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah apa yang kita buat dalam peribadatan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita memuji Tuhan, mengangkat satu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita memakai tangan kita memuji Tuhan, bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan selama ini. Kuat dan penuh kemuliaan.
Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kembali kita memuji, memuliakan Tuhan, mengangkat satu pujian, kunyanyi haleluya. Doa fotum sebentar kami minta kesediaan Bapak Pendeta Sadrak Mangi STH. Umat-Mu datang di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Kembali kita ulangi pujian kita. Bapa, Ku datang menyembah-Mu di sini. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
ibadah pentahbisan Gedung Gereja Kipait Jemaat Tanjung Redap saat ini kami laksanakan bersama di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Lanjut kita dalam penyembahan kita pada siang hari ini. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Paulus Sajo, STH. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah kami, Allah yang sedang kami agungkan, yang kami sedang muliakan pada saat ini. Oleh karena kami sungguh merasakan betapa besar pertolongan Tuhan dan penyertaan dalam hidup kami. Sungguh agung dan mulia karya-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Kami bersyukur bersama dengan seluruh umat Tuhan pada hari ini, bahwa ya Tuhan, kurang lebih 25 tahun Allah berkarya melalui umat-Mu di tempat ini. Mulai sejak perintisan pengembangan pelayanan di tempat ini sampai pada saat ini dapat berjalan dengan baik oleh karena anugerah Tuhan. Sekalipun sebagai manusia biasa ya Tuhan, kami mengalami banyak tantangan, banyak kendala. Namun kami percaya dan kami sungguh meyakini dan telah melihat perbuatan-Mu melalui seluruh umat-Mu, bahwa dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, kuasa Tuhan sungguh nyata dan sungguh besar, memberkati dan memakai umat-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sampai pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan bahwa dengan selesainya pembangunan gedung gereja di tempat ini Tuhan, yang kami saksikan pada hari ini, yang telah ditahbiskan oleh pemerintah dan oleh badan pengurus majelis sinode. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati dan memakai seluruh umat Tuhan
melalui panitia, baik panitia pembangunan maupun panitia penahbisan yang telah berupaya dengan keras, yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan segala materi untuk bekerja dalam mempersiapkan segala sesuatu, baik dalam proses penyelesaian gedung ini Tuhan, bahkan di dalam persiapan acara pelaksanaan yang telah berlaksana hari ini oleh panitia penahbisan. Semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Pun kami bersyukur ya Tuhan, beberapa di antara hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai secara silih berganti di tempat ini Tuhan sejak tahun 96. Mereka, bahkan kami semua, dipakai oleh Tuhan dalam segala kelebihan dan segala karunia dan kekurangan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan boleh berjalan, dan apa yang menjadi kerinduan kami bersama-sama dapat terwujud dengan baik. Sekalipun salah satu dari saudara kami, rekan kami Tuhan yang selama ini berjuang dalam pengembangan pelayanan itu Tuhan, telah mendahului kami, Tuhan panggil dari tengah-tengah umat Tuhan. Namun kami berbangga bersama-sama bahwa Tuhan telah memakai kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memberkati kami sekalian dalam segala tanggung jawab kami di tempat kami masing-masing yang Tuhan telah tempatkan di tempat pelayanan kami. Berkati dan mampukan kami semua ya Tuhan, maupun rekan kami yang ada saat ini di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan, kesabaran dalam melanjutkan segala tanggung jawab ke depannya Tuhan. Biarlah kehadiran kedua hamba-Mu sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang tetap ada sampai saat ini, yang terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam iman kepada Tuhan. Berkati terus ya Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka semakin melibatkan diri dalam pelayanan, dalam berbagai bentuk pelayanan di tempat ini, sesuai dengan segala talenta, kemampuan, bahkan tanggung jawab yang dipercayakan seluruh umat Tuhan. Berkati badan pengurus majelis, seluruh penatua dan diaken bersama dengan kedua hamba Tuhan, untuk terus bersama-sama dalam menata seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan di tempat ini, sehingga dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Demikian pun Tuhan dalam pembenahan ke depan, sehubungan dengan kelengkapan sarana dan prasarana ibadah di tempat ini yang masih terus digumuli dan akan terus dikerjakan oleh umat Tuhan di tempat ini, kami serahkan penuh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan yang terus memberkati sehingga dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan badan pengurus majelis sinode gereja baik yang oleh penyertaan Tuhan terus mendukung dan mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan selama pelayanan dimulai di tempat ini sampai pada saat ini, dan boleh bersyukur bersama-sama hari ini boleh hadir bersama dengan seluruh umat-Mu, bersuka cita menyaksikan betapa besar penyertaan Tuhan, karya Tuhan yang sungguh luar biasa melalui umat-Mu di tempat ini, sehingga gedung gereja ini Tuhan dapat ditahbiskan pada hari ini. Bapa di surga, demikian pun kami berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga. Berkati ya Tuhan. Mungkin ada yang mengalami pergumulan, ada sakit penyakit, ada masalah pribadi maupun keluarga. Tuhan yang akan memberkati dan menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan dalam setiap pergumulan apapun yang dihadapi oleh umat Tuhan, dalam keseharian mereka, dalam segala
aktivitas, dalam segala pekerjaan, dalam berbagai bidang yang dikerjakan oleh umat Tuhan di tempat ini, yang olehnya Tuhan menyalurkan berkat-berkat jasmani. Berkati mereka semua Tuhan dalam bekerja. Mampukan ya Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan, biar dalam setiap apa yang mereka kerjakan akan terus menjadi saluran berkat Tuhan. Dan biarlah mereka terus mengalami peningkatan-peningkatan dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang mereka kerjakan juga semakin berkembang dan semakin meningkat. Jika ada jemaat Tuhan yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, yang masih bergumul mencari lapangan pekerjaan, Tuhan juga yang akan mempertemukan ke depan, sehingga umat-Mu sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah masyarakat di tempat ini, di tengah-tengah sesama umat percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan seluruh umat-Mu di Kabupaten Berau ini, oleh pimpinan Bamak. Biarlah Tuhan keadaan jemaat Tuhan, keberadaan mereka Tuhan akan terus menjadi bagian yang akan terus berdampingan dengan setiap denominasi gereja yang ada, akan terus bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan dan juga dalam memberikan sumbangsi bagi pembangunan di Kabupaten Berau ini. Biarlah seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan tetap bersinergi dan menjadi bagian penting dalam pembangunan, baik dalam kalangan umat Tuhan, gereja-gereja yang ada di Berau ini, maupun sebagai masyarakat dan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala upaya-upaya pelayanan dalam pengembangan pelayanan ke depan yang ditangani oleh umat Tuhan, hamba-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan, biarlah kehadiran jemaat di tempat ini Tuhan akan menjadi tempat untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengembangkan sayap-sayap pelayanan Tuhan ke segala tempat, sehingga semakin banyak orang diberkati, semakin banyak tempat-tempat yang dibuka melalui keberadaan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi kami bersyukur bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, seluruh undangan, semua yang hadir pada saat ini, atas berkat yang Tuhan anugerahkan, atas kemurahan yang Tuhan nyatakan lewat pembangunan, lewat keberadaan umat-Mu, sehingga hari ini kami bersuka cita bersama-sama menyaksikan penabisan gedung gereja di Bait Jemaat Tanjung. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam ibadah kami ini kami boleh mengambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada-Mu lewat ibadah ini. Biarlah seluruh rangkaian ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah seluruh umat-Mu yang mengambil bagian Tuhan memberkati, bahkan semua umat-Mu yang hadir diberkati. Dan pada akhirnya Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah segala ungkapan syukur serta segala permohonan kami sampaikan kepada Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian, dan secara berturut-turut kami berikan kesempatan yang pertama kepada Persekutuan Sekolah Minggu, yang kedua Persekutuan Kaum Muda, yang ketiga Persekutuan Kaum Wanita, dan yang keempat Paduan Suara Jemaat. Secara berturut-turut kami persilahkan.
hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dari keagungan Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Bumi yang terbaik. Pujilah Dia, pujilah selalu sepanjang jalan hidupmu. Dialah Yesus Tuhan, sahabat sejati. Hanya Dia, Tuhan dan sahabatku. Ucapkanlah syukur, rendahkanlah
tontong lagu kamali, minggu Allah katuanku. Iya, uang masuk kantongnya, kure-kure sumanga, pakendekan kapudian yo orumi, nirangi melokan kuat, ditanding taringakan, mama semipang, tontong malam di selakona, woi mabanda kisadi, kakak masih mitang sore, Tuhan Yesus, tontong lagu kamari, lamin tu Allah katuanku. Mama semipang, tontong malam di selakona. Baik, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yulianus Sandirerung MDiv. Sebagai tanda kesiapan hati kita menerima firman Tuhan, saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, Berpanji Kitab Suci. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, Berpanji Kitab Suci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah suasana sukacita kami sehubungan dengan kegiatan pentahbisan gedung gereja di sini, kini kami ada di hadapan hadirat-Mu, mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu lah yang menjadi kekuatan hidup kami, kekuatan iman kami mengiring dan melayani Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian, selamat berbahagia dan selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kemarin waktu saya datang, salah seorang menyampaikan ke saya, dulu waktu dekat dengan Berau, kenapa tidak pernah datang di Berau? Sekarang sudah jauh di Makassar, baru datang. Saya katakan waktu itu memang jauh. Sangatta dengan Berau itu jauh, karena harus ditempuh dengan sekian jam.
Sekarang ya, sekarang ada beberapa jam gajah ini pertanda sudah tengah hari. Iya. Jadi selamat bertemu kepada jemaat Tuhan. Ya, saya pakai yang terbaik. Selamat bertemu, selamat berjumpa dengan jemaat Tuhan di sini dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, baik dari Badan Musyawarah Antar Gereja, ada Pak Ketua di sini. Terima kasih kehadiran para hamba Tuhan, rekan-rekan di Kabupaten Berau ini adalah bentuk kebersamaan kita di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau menyiksa kita terlalu lama, karena saya tahu ini sudah jam-jam yang sangat krusial bagi kita. Tetapi ada makanan yang jauh lebih kekal yang harus kita dengarkan. Walaupun kita sudah sangat terdesak, tapi makanan yang sifatnya kekal ini sangat penting untuk kita. Saya mau membacakan firman Tuhan kepada kita dari kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayat 18. 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayat 18. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita akan merenungkannya dengan suatu pokok renungan, cinta untuk rumah Tuhan. Satu ayat lagi dari Mazmur 69 ayat 9. Daud berkata demikian, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku.
Saudara-saudara, cinta untuk rumah Tuhan bukan perkataan baru, bukan hal baru bagi kita. Karena bagi Daud, seorang raja yang dikehendaki oleh Tuhan, seorang raja yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, benar-benar mencintai rumah Tuhan. Bahkan dia telah mempersiapkan segala sesuatunya, kayu-kayu terbaik, material-material terbaik, emas, perak, dan biaya-biaya yang dibutuhkan telah disiapkan oleh Raja Daud. Dan dia berniat untuk membangun rumah Tuhan. Tapi apa kata Tuhan, Bapak Ibu? Bukan engkau yang akan membangunnya, karena engkau terlalu banyak menumpahkan darah. Tapi anakmu lah, yaitu Salomo, yang akan membangunnya. Itulah yang terwujud melalui pembacaan tadi. Raja Salomo telah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan pembangunan istana raja. Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal utama, 3 hal bentuk dari cinta terhadap rumah Tuhan. Seperti yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, berkata demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Hal pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ialah bahwa Salomo berbuat berdasarkan niat hati yang tulus. Niat hati yang tulus akan menggerakkan, akan mendorong kekuatan yang besar bagi seseorang untuk berkarya besar. Kalau kita melihat atau menyimak apa yang disampaikan tadi, baik dalam penyampaian sejarah panitia pembangunan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa niat hati yang besar dan tulus dari jemaat Tanjung Redep, walaupun dengan jumlah tahun yang begitu lama, tetapi itu didasari pada niat yang sangat tulus. Niat inilah yang menimbulkan semangat yang besar untuk berkarya bagi Tuhan. Seringkali niat kita sangat berbeda dengan keinginan Tuhan. Ini yang menjadi ujiannya bagi kita. Kita harus menguji niat kita. Kita harus menguji keinginan kita bagi pelayanan Tuhan. Karena tak kurang orang-orang yang melayani Tuhan tapi dengan hatinya sendiri, dengan keinginannya sendiri, dan itu menjadi malapetaka baginya. Kita kenal Uza pada zaman Daud, tatkala ia mengulurkan tangannya gara-gara tabut Tuhan yang dibawa dengan kereta ditarik oleh kuda dan tergelincir. Uza mengulurkan tangannya, niat hatinya baik, tapi sesungguhnya itu jahat di mata Tuhan. Ada sesuatu yang salah. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan menyambar dan membunuh Uza yang konon kabarnya ia mau menyelamatkan tabut Tuhan. Mungkin kita berkata, kalau begitu, niat seperti apakah yang penting? Ujiannya adalah apa kata Roh Kudus bagi kita, apa kata Tuhan dalam hati kita. Itulah yang kita harus wujudkan. Karena seringkali kita tidak bisa membedakan keinginan Tuhan dengan ambisi kita. Ini yang seringkali menjadi persoalan dalam pelayanan Tuhan. Karena kita tidak bisa membedakan ambisi manusia dengan kehendak Tuhan. Karena terlalu sedikit perbedaannya. Seakan-akan ini sama saja. Tapi hati yang diterangi oleh Tuhan akan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Daud telah merencanakan, telah mempersiapkannya, dan Salomo mengeksekusinya. Salomo melakukannya.
maka selesailah rumah Tuhan dibangun. Itu yang pertama. Salomo telah melakukan berdasarkan niat hati yang tulus. Yang kedua, rumah Tuhan itu harus difungsikan sesuai rencana Tuhan. Ayat yang ke-12, 2 Tawarik tadi, saya bacakan demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah aku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Apa maksudnya bagi kita, saudara-saudara? Di sini ditekankan tentang fungsi, kegunaan rumah itu. Makanya tadi dalam penyerahan kunci disampaikan bahwa gunakanlah gedung gereja ini sebagaimana sepatutnya. Karena seringkali gedung gereja digunakan bukan lagi pada fungsinya, sehingga menimbulkan banyak tanda tanya, menimbulkan banyak kelemahan di antara orang-orang yang ada di tempat itu. Kalau begitu, rumah Tuhan itu digunakan untuk apa? Dalam firman Tuhan tadi dikatakan rumah persembahan, rumah tempat umat Tuhan akan membawa persembahannya. Persembahan yang Tuhan maksudkan sesungguhnya ada di sana tersirat persembahan dalam bentuk benda atau harta benda. Tapi Tuhan juga berkata bahwa bukan itu yang aku maksudkan, tapi hatimu lah yang aku cari. Bukan hartamu, tapi hatimu. Pernah dalam pelayanan saya, waktu saya mau pindah dari Sanghata, seorang anggota jemaat yang sekian tahun tidak pernah datang, tiba-tiba mendengar bahwa gembalanya akan pindah. Maka datanglah dia dengan amplop yang tebal. Mungkin persembahannya sepanjang beberapa tahun dia kumpulkan, lalu dia mau kasih kepada pendetanya. Saya katakan, mohon maaf, saya butuh uang, tapi saya dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menasihati Anda, untuk membawa hidup Anda ke dalam rumah Tuhan. Masuklah dalam rumah Tuhan, bawalah persembahanmu, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dia pulang dengan janji, iya, minggu depan saya akan datang. Saya tunggu-tunggu, karena saya masih ada pada minggu depan itu. Dia belum datang. Mudah-mudahan minggu-minggu selanjutnya ada gembalanya di sini, dan saya belum pernah konfirmasi kepada dia. Mudah-mudahan. Saya mau katakan kepada kita bahwa rumah Tuhan adalah tempat untuk kita mempersembahkan korban bagi Tuhan. Itu dimulai dari mempersembahkan diri kita, hidup kita, dan otomatis jika kita benar-benar tulus mempersembahkan bagi Tuhan, maka apa yang ada pada kita, saya yakin itu tidak akan tertahan-tahan. Pasti kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah sebabnya di dalam rumah Tuhan disebut juga adalah rumah perbendaharaan. Karena disitulah dikelola tentang keuangan gereja, hasil persembahan umat Tuhan, dan itulah harus dikelola secara bertanggung jawab. Para pejabat gerejawi harus mengelola keuangan, mengelola pelayanan secara bertanggung jawab. Banyak contoh, banyak fakta menunjukkan kepada kita ada orang yang kurang rohani. Sangkanya dengan menggelapkan keuangan gereja dia akan menjadi kaya. Tapi justru sebaliknya, saudara-saudara, justru orang itu akan mendapatkan hukuman, bukan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, saya mengingatkan kepada kita, mari kita kelola pelayanan Tuhan dengan baik. Maliaki pasal 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Orang yang setia mempersembahkan hidupnya dan apa yang ada padanya, yaitu berkat Tuhan. Tuhan katakan, aku membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas orang. Mari gunakanlah rumah Tuhan sesuai dengan fungsinya. Rumah persembahan, juga dikatakan rumah doa. Tadi dalam pembacaan kita dikatakan, jika umat Tuhan sakit, jika umat Tuhan mengalami bencana dan masuk dalam rumah Tuhan, rumah doa itu, berseru kepada Tuhan, bertobat memohon ampun kepada Tuhan, maka aku akan mendengar doa mereka. Telingaku terbuka bagi mereka dan aku akan mengabulkan permohonan mereka. Gunakanlah rumah Tuhan sebagai rumah doa. Jangan sampai setelah jemaat Tanjung Redet selesai membangun dengan susah payah, tahu-taunya besok sudah tidak datang lagi karena kecewa. Mungkin ada yang tidak pas hari ini, besok tidak datang lagi. Untuk apa berlelah-lelah? Untuk apa bersusah payah membangun rumah Tuhan jika pada akhirnya kita sendiri tidak masuk menggunakannya, berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam kehidupan berjemaah, kita harus meneladani pemimpin rohani. Ayat 17 sampai ayat 18 saya bacakan dalam pembacaan kita tadi. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Apa yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Di sini ditampilkan satu sosok, satu teladan, Raja Daud. Daud adalah seorang yang dikenal oleh Tuhan. Sebelumnya memang ada seorang raja namanya Raja Saul, tapi Saul ditolak oleh Tuhan karena tidak berkenan bagi Tuhan. Kemudian Daud dipilih. Dalam proses pemilihan Daud, Samuel datang dan mulai menyeleksi dari anak tertua di keluarga Isai, mulai dari anak pertama sampai hampir anak yang terakhir. Semua sudah lewat, sudah datang menampilkan dirinya, tapi Tuhan berkata, tidak ada yang berkenan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, masih adakah anakmu yang lain? Lalu Isai katakan, masih ada, tapi dia kasihan, seorang gembala, tidak masuk hitungan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak masuk hitungan menurut manusia, tapi bagi Tuhan, jika hatinya lurus, maka dia berkenan bagi Tuhan. Samuel berkata, panggillah dia. Lalu datanglah Daud. Ternyata dialah orang yang dikenal oleh Tuhan. Daud memulai pelayanannya sebagai seorang raja, sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan, tetap menjaga dirinya. Memang ada masa-masa kelam dalam diri, dalam kehidupan Daud, tapi selalu dia bertobat kepada Tuhan. Itulah sebabnya setelah Daud digantikan Salomo, kemudian raja-raja berikutnya di bawahnya, selalu ukurannya setia seperti Daud. Tapi ada juga satu sosok, saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 12, firman Tuhan berkata,
Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Di Israel ada dua kerajaan. Kerajaan Israel di bagian utara dan kerajaan di bagian selatan namanya kerajaan Yehuda. Raja pertama di kerajaan Israel bagian utara yang namanya kerajaan Israel itu adalah Yerobeam. Dia merampas jabatan kerajaan. Dia bukanlah keturunan raja, saudara-saudara, tapi dengan kekuatan politik yang dia miliki, dengan pengaruh besar, dia menggerakkan 10 suku di kerajaan utara itu. Dia mengumpulkan untuk mengadakan pemberontakan, lalu mendirikan kerajaan Israel. Apa yang dilakukan setelah itu? Segala macam kejahatan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia hidup sesuka hatinya. Dia hidup menentang Tuhan. Maka raja-raja di kerajaan utara yang menggantikan dia selalu hidup di dalam dosa. Apa dampaknya, saudara-saudara? Saya mau kasih tahu kepada kita. Sekitar tahun 700-an sebelum Masehi, Asyur datang meluluh lantakkan kerajaan Israel, ditawan ke Asyur. Waktu itu kerajaan Yehuda juga diserang, tapi Tuhan melindungi umatnya yang berserah kepadanya. Yang diruntuhkan adalah kerajaan Israel. Sampai saat ini saya sudah mencoba mencari adakah bukti-bukti kerajaan Israel yang ditawan ke Asyur dapat kembali dari penawanan. Tidak pernah saya dapat. Itu berarti kerajaan itu hilang sama sekali. Tapi kerajaan Yehuda yang diperintah oleh Rehabeam menggantikan Salomo, raja-raja setelah itu hidup meneladani Daud ayahnya, bapa leluhurnya. Makanya kerajaannya tetap berlanjut sampai Kristus datang. Dikatakan dia adalah anak Daud, dialah raja segala raja. Saudara-saudara, ini menjadi contoh bagi kita. Jika kita meneladani sosok panutan yang benar-benar teladan, maka kita akan bertahan lama. Tapi jika kita meneladani orang-orang yang justru kelakuannya tidak benar di hadapan Tuhan, tunggu pembalasan Tuhan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda menjadi pelajaran berharga untuk kita. Demikian di dalam gereja, saudara-saudara. Seringkali terjadi di dalam gereja, ada orang-orang yang sesungguhnya tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi memiliki hati dan ambisi yang besar, mulai mempengaruhi, mulai mengajak orang-orang lain. Maka terjadilah seperti negara kecil di dalam gereja. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kita, gereja, eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menjadi umat Tuhan, milik Tuhan, tinggal hidup di dalam terang. Tapi kemudian gereja itu diutus ke dalam dunia. Kita diutus menjadi terang. Yesus katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita ada di dalam dunia untuk menerangi dunia. Perilaku dunia yang jahat, yang di dalam kegelapan, tidak pantas dicangkok oleh gereja, tidak pantas diteladani oleh gereja. Justru sebaliknya, gereja harus memberi teladan yang baik kepada dunia ini. Bagaimana mengelola suatu perusahaan, bagaimana mengelola suatu usaha atau suatu ekonomi, suatu pekerjaan, bagaimana mengelola persekutuan. Maka gerejalah yang harus menjadi teladan, karena di dalamnya didasari oleh kasih Kristus. Itulah sebabnya ini kode besar lagi. Ya. Sudah hampir berhenti. Bisakah didengar suara saya? Ya. Dengan
segala keterbatasan saya mau sampaikan demikian. Firman Tuhan hari ini adalah firman yang disampaikan kepada Salomo dengan suatu awasan bahwa jika engkau melakukan semua ini, maka tahta kerajaanmu akan kokoh, akan tetap, akan berdiri kuat jika mengikuti teladan yang baik. Daud adalah teladan yang baik bagi umat Israel dan tentu bagi kita sekalian. Yerobeam adalah teladan buruk yang telah mengakibatkan kerajaan Israel Utara habis lenyap. Pilihan ada pada kita. Kita mau teladani sosok yang seperti apa? Apakah yang seperti Daud ataukah yang seperti Yerobeam? Di dalam gereja dibutuhkan sosok pemimpin yang baik. Secara khusus bagi warga Gereja Kibait, Jemaat Tanjung Redet, dan bahkan keseluruhan warga Gereja Kibait. Bulan ini sampai bulan depan tahun baru, kita sedang dalam proses pemilihan presbiter, penatua, dan diaken. Sosok seperti apakah yang harus kita pilih? Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan singkapkan orang-orang yang layak pada pemandangan Tuhan, karena orang seperti itulah yang Tuhan akan pakai di dalam pelayanan Tuhan. Sehingga gereja Kibait, bahkan gereja pada umumnya, jika itu dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul menjadi panutan baik, maka gereja itu akan menuntun umat Tuhan menjadi saksi Kristus di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita sekalian. Itulah yang kita maknai sebagai jemaat yang misioner. Benar-benar berusaha untuk menjadi saksi yang baik, memberi teladan yang baik kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mewujudkan cinta kita terhadap rumah Tuhan. Gunakan rumah Tuhan itu dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Lakukanlah sesuai dengan niat hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan teladanilah, bahkan pilihlah orang-orang yang dikenan Tuhan menjadi teladan di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini boleh membawa berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mengiringi persembahan kita dengan mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 294, Sekarang Beri Syukur. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan setelah itu kami persilakan kepada Kerukunan Talu Lembangna untuk mempersembahkan pujian. Beri syukur. Yeah.
puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah. Di tengah-tengah ibadah kami telah mendengarkan kebenaran-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami sekalian. Biarlah itu menjadi suri dan pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, dalam beriman dan dalam warga gereja di tempat ini, bahkan bagi kami sekalian yang hadir. Pun kami telah mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan, pun mempersembahkan puji-pujian kami, dan kami telah memberikan persembahan berupa materi. Tuhan berkati persembahan ini boleh dipakai dan berdaya guna, diatur untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lebih luas. Terima kasih Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang telah terulur, Tuhan senantiasa memberkati dan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah berjalan di tengah-tengah kami mengumpulkannya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini persembahan kami, lanjut ibadah kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tibalah kita di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat ketiga. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Pegang teguhlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Lakukanlah itu dengan setia. Tuhan pasti memberkati. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya kami persilahkan kepada panitia. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat siang bagi kita semua. Dan kami panitia mengucapkan terima kasih atas selesainya acara ini, dan tentu di dalam acara ini banyak keterbatasan, dan atas nama panitia mengucapkan mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Karena Ibu Bupati tadi mengakhiri dengan pantun, kami juga akan mengakhiri dengan pantun. Pulau Derawan pasirnya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Saatnya kita akan masuk di dalam doa berkat, dan kami mohon kesediaan Bapak Ketua Bamak, Bapak Pendeta Franklin untuk membawa kita di dalam doa berkat. Kepada hambanya kami persilakan. Kita berdoa bersama keluarga besar Gereja Kibait, terkhusus Gereja Kibait Jemaat Tanjung Redep. Kami bersama-sama segenap umat-umat tebusanmu, bahkan hamba-hambamu, memberikan segala rasa ucapan syukur dan terima kasih atas segala perkenanan, kasih karunia, anugerah serta keberkatan Tuhan dengan diresmikan dan ditabiskannya baik-Mu yang kudus di tempat ini untuk dipakai memuji, membesarkan, memuliakan akan nama-Mu, untuk segenap umat-umat-Mu berhimpun berbakti kepadamu. Dan rasa ucapan syukur dan sukacita keluarga besar Kibait, teristimewa keluarga besar Kibait Jemaat Tanjung Redep menjamu kami dalam jamuan siang bersama. Tuhan berkati, kuduskan sehingga memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi tubuh kami, yang kesemuanya kami pakai kelangsungan hidup kami, dan juga untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berjelah menyediakan panitia Tuhan yang terus memberkati, dan seluruh umat-umat tebusan hamba-hamba berkekurangan, Tuhan yang kiranya mencukupi. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini mengucap syukur. Amin. Karena ibu-ibu baru menyiapkan makanan, mungkin ada yang sudah haus, tidak apa-apa, dipersilakan sudah untuk minum duluan sambil makanan dihidangkan di meja. Dan selanjutnya masih ada rangkaian acara kita, penyerahan cenderamata kepada para pendeta yang sudah melayani di Jemaat Tanjung Redep dari tahun 1996 sampai tahun 2021. Dengan hormat kami persilahkan, kami panggil satu persatu untuk tampil ke depan. Mungkin supaya dilihat dari saya ini, jadi berbarisnya di bawah sini ya. Pertama kami panggil gembala pertama, yang terhormat Bapak Pendeta Edison Lene. Kepada Bapak dipersilahkan. Yang kedua, Bapak keluarga Bapak Benyamin Mangampa almarhum, dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Risa Kulapada. Persilahkan untuk ke depan. Selanjutnya Bapak Pendeta Sadrak Mangi dan istri dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan selanjutnya Bapak Pendeta Paulus Sajo STH beserta istri. Kemudian Bapak Pendeta yang terakhir dan melayani sampai sekarang, Bapak Pendeta Yohanes Pawontong dan istri. Pada hamba-hambanya dipersilakan untuk mengambil tempat. Inilah para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di Tanjung Redep ini. Dengan perjuangan beliau-beliau inilah Jemaat Tanjung Redep bisa ada seperti ini, dan hari ini bisa ditabiskan kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Yesus.
Pak Insinyur Tamim dipersilakan untuk menyerahkan bingkisan. Pak Ketua bisa berdiri di tengah foto bersama. Ya, silakan. Inilah hamba-hamba Tuhan yang berjuang di Jemaat Tanjung Redep, dan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Di belakang ada 2 meja, di depan ada 2 meja, di samping kiri gereja ada meja. Dipersilakan. Ada bisa ke depan sekali, ada ke belakang. Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf atas keterlambatan untuk menikmati hidangan makan siang yang kami siapkan saat ini karena keterbatasan dan waktu, sehingga jam makan siang kita terulur, dan mudah-mudahan tidak ada yang penyakit mahnya kumat. Nah, dipersilakan. Terima kasih.